Namun sesaat, pria tua di sana merasa terpukau melihat Xiao Yan memiliki banyak sekali api surgawi, mulai dari api ungu, api teratai hijau, api dingin, api 3000 panas, dan terakhir api teratai murni. Bahkan juga menguasai api transformasi langit, teknik dari sekte Xiao. Melihat itu semua, pria tua di sana sangat senang. Keturunan terakhir sekte Xiao sangatlah hebat. Siapa sangka pria tua itu adalah pemimpin sekte Xiao terdahulu dan satu-satunya orang yang mampu mengalahkan pemimpin sekte Aula Jiwa. Xiao Yan menceritakan apa yang sudah terjadi saat ini, kalau ia ingin menghancurkan sekte Aula Jiwa dan meminta pertolongannya untuk menyembuhkan organ vitalnya yang sudah hancur akibat ledakan api teratai murni. 如何在天幕中突破斗帝，封印混天地塔？ Mendengarkan cerita mereka, ia pun bersedia menyembuhkan Xiao Yan. Ia lalu berkata untuk bisa menghancurkan sekte Aula Jiwa, Xiao Yan harus bisa naik level ke energi Kaisar Tempur yang paling tertinggi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai posisi tersebut. Namun ada satu cara, yaitu mengumpulkan 8 giok kuno dari ke-8 sekte yang berguna untuk membuka makam Kaisar Langit. Dan di sana tersimpan sumber kekuatan energi Kaisar Tempur yang apabila berhasil mendapatkannya, maka Xiao Yan bisa menjadi satu-satunya Kaisar Tempur di dunia ini. Hanya dengan cara itu barulah ia bisa menghancurkan sekte Aula Jiwa. Ia juga menceritakan pertarungannya mengalahkan pemimpin sekte Aula Jiwa terdahulu, yang dimana seluruh anggota keluarga sekte Xiao sebenarnya sudah kalah dan kehilangan energi tempur. Sejak itu, mereka menggunakan kekuatan darah keturunan dan berhasil mengalahkan pemimpin sekte Aula Jiwa. Karena pertarungan tersebut, 8 anggota keluarganya juga tewas terbunuh, yang menyebabkan kekuatan darah keturunan menghilang dan tidak sampai kepada keturunan selanjutnya, yang membuat Xiao Yan tidak memiliki kekuatan darah keturunan dari sekte Xiao. Lalu Xiao Xuan menarik Xiao Yan, yang dimana ia ingin memberikan seluruh kekuatan darah keturunan miliknya. Selain mampu menyembuhkan sebagian organ vitalnya yang sudah rusak, Xiao Yan nantinya juga akan memiliki kekuatan darah keturunan dari sekte Xiao. Kemudian, ritual tersebut segera dilakukan. Xiao 前辈，您还撑得住吗？ Singkat cerita, setelah melakukan itu, kini Xiao Yan sudah sembuh, bahkan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Mereka pun mengajak Xiao Xuan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun Xiao Xuan menolak. Ia akan tetap berada di sana sampai mati, agar bisa menyusul kepergian anggota keluarga sekte Xiao yang telah lama gugur. Lalu mereka berdua pun kembali dan memberikan kabar bahagia tersebut, dan kini Xiao Yan telah memiliki kekuatan darah keturunan sekte Xiao. Untuk membuktikannya, Xiao Yan segera dipinta melakukan upacara kedewasaan. Setelah mengujinya, terlihat ada 10 bintang yang keluar. Semua orang sangat terkejut sebab tidak pernah ada orang yang mampu mengeluarkan 10 bintang sebelumnya. Itu membuktikan kekuatan darah keturunan di tubuh Xiao Yan sangatlah tinggi. Tiba-tiba terdengar suara dari Hun Miseng yang menantang Xiao Yan bertarung melawannya di jurang kejatuhan 3 hari lagi. 3日之后。 Mendengarkan itu, mereka pun bersama-sama memilih Xiao Yan sebagai ketua aliansi 8 sekte, dan mereka semua akan membantunya menghadapi Hun Miseng. 这便是天意。
Singkat cerita, 3 hari kemudian, terlihat Xiaoyan pergi ke tempat sesuai perjanjian antara ia dengan Hun Miseng melakukan pertarungan. Setelah bertemu, Hun Miseng justru membujuk Xiaoyan bergabung dengannya. Karena mereka satu level yang mampu menguasai dunia bersama-sama. Ia rela memberikan posisinya sebagai pemimpin sekte Aula Jiwa apabila ia mau bergabung dengannya. Jelas ajakannya itu ditolak mentah-mentah oleh Xiaoyan dan kedatangannya ke sana untuk menepati janji bertarung melawannya, membinasakan sekte Aula Jiwa di dunia ini. Tak lama kemudian bala bantuan datang ke sana dan sudah bersiap membantu Xiaoyan bertarung. Melihat itu, Hun Miseng segera menggunakan api kekosongan untuk menyerang dan pertarungan pun tak dapat dihindari. 虚无吞炎，结阵，护法。 Terlihat mereka semua sedikit kewalahan melawan Hun Miseng di saat ia membuka portal gerbang kematian yang dimana seluruh energi tempur semua orang mulai diserap. Inilah alasannya menantang Xiaoyan untuk menjebak mereka semua jatuh ke dalam portal gerbang kematian. Sesaat, Xiaoyan telah berhasil mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia pun melihat semua orang yang telah mati akibat dibunuh oleh sekte Aula Jiwa. Bahkan ia juga bertemu dengan roh dari ayahnya. Dari sinilah tekadnya mulai kuat untuk membunuh Hun Miseng dan menghancurkan sekte Aula Jiwa. Hingga pada akhirnya Hun Miseng berhasil ia kalahkan.你改变了虚无吞炎。 Siapa sangka Hun Miseng sedari tadi hanya mengalihkan perhatian mereka saja. Sebab ia sejak awal memang berencana membangkitkan pemimpin sekte Aula Jiwa terdahulu. Menggunakan energi tempur mereka yang sudah diserap sebelumnya. Tiba-tiba sebuah sinar muncul di dalam lubang. Bahkan seluruh penduduk merasakan bencana malapetaka yang terjadi. Lalu kita diperlihatkan sosok pemimpin sekte Aula Jiwa terdahulu yang telah bangkit, kita sebut saja namanya Gilang. Kemudian ia pergi ke sekte Gu dan melumpuhkan semua orang di sana untuk mengambil secara paksa 8 giok kuno dari 8 sekte yang telah dikumpulkan. Tak lama kemudian, Xiaoyan datang ke sana untuk membantu. Namun kekuatan mereka masih belum sebanding. Bahkan, Gu Yao harus meninggal dunia. Alasan Gilang mengambil 8 giok kuno untuk digunakan sebagai kunci dalam membuka segel makam kaisar. Supaya ia mendapatkan kekuatan energi kaisar tempur yang mampu membuatnya menjadi penguasa di dunia ini dan tak terkalahkan. Kemudian mereka memakamkan jasad Gu Yao yang telah gugur. Semua orang sangat bersedih, terutama Sun Er. Mereka pun tidak akan ambil diam dan akan menghentikan Gilang sebelum ia berhasil tiba di makam kaisar lebih dulu. Singkatnya, mereka semua mulai memeriksa keberadaan makam kaisar menggunakan peta milik para leluhur. Setelah diperiksa, mereka pun menyadari yang menjaga makam kaisar adalah Raja Naga Kuno, ayahnya Xian, yang ternyata belumlah mati, dan selama ini menjadi penjaga makam kaisar. Terlebih lagi, makam kaisar selama ini berada di menara pelatihan Akademi Jianan. Maka dari itu, mereka bergegas pergi ke sana sebelum Gilang sampai duluan. Xiaoyan, Xuan儿姐姐， Sementara itu, pasukan sekte Aula Jiwa sudah sampai di Akademi Jianan. Tetua di Akademi bersama murid dan Ratu Medusa mencoba menahan pasukan musuh yang hendak menerobos masuk ke dalam menara pelatihan.
Beruntung Xiao Yan dan kawan-kawan berhasil tiba tepat waktu dan memusnahkan seluruh pasukan sekte Aula Jiwa. Mereka pun segera masuk ke dalam menara tersebut. Setelah tiba di dalam, Xiao Yan membawa mereka semua menggunakan kekuatan pelindungnya untuk masuk ke dalam jurang yang dicurigai tempat makam kaisar. 我们真的能进去吗？ Setelah sampai, terlihat Raja Naga Kuno alias ayahnya Ziyan melindungi gerbang tersebut dan melarang siapapun untuk masuk sebelum mereka menunjukkan 8 giok kuno. Xiao Yan bersama Ziyan berusaha menyadarkannya kalau mereka harus masuk sebelum sekte Aula Jiwa. Tetap saja ayah Ziyan di sana tidak bisa, ia seperti dikendalikan oleh makam kaisar sehingga membuatnya tidak bisa melanggar perintah. Apabila mencoba melanggar, maka kepalanya menjadi sakit. Di luar, Gilang telah tiba di Akademi Jianan dan melakukan penyerangan. Setelah berhasil masuk secara paksa, ia pun menggunakan 8 giok kuno untuk masuk ke dalam makam kaisar. Xiao Yan bersama yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Gilang menyerap seluruh energi makam kaisar sehingga membuatnya berubah menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan karena sudah menjadi kaisar tempur yang tertinggi. Ayah Ziyan kembali sadar dan meminta maaf kepada mereka semua karena ia tidak bisa membantu. Jelas itu bukan kesalahannya dan semua orang tidak menyalahkannya. Di sana Xiao Yan merasakan di tempat tersebut masih menyimpan energi tempur di makam kaisar. 看来好狠的手段！ 提坛炼成之日，乃是我执迷不悟。 Ayah Ziyan lalu berkata, sebenarnya energi yang diambil oleh Gilang bukan sepenuhnya energi kaisar tempur. Namun ia juga tidak tahu keberadaan energi kaisar tempur yang sebenarnya. Sebab selama ini ia hanya ditugaskan untuk menjaga makam kaisar. Dibantu oleh semua orang, Xiao Yan berusaha membuka segel di pohon tersebut, sehingga ia tiba-tiba masuk ke dalam dimensi kaisar kuno.雪儿，聚集8族之力， 耀祖，回族。 Di sanalah ia bertemu dengan seseorang, bisa dikatakan satu-satunya orang yang berhasil memiliki energi kaisar tempur, namun ia sudah mati dan energinya dikubur di dalam dimensi tersebut bersamanya. Xiao Yan menjelaskan apa yang telah terjadi saat ini dan meminta kakek tua di sana untuk memberikan kekuatan energi kaisar tempur kepadanya supaya bisa menghentikan Gilang. Tentu saja kakek tua di sana, pemilik energi kaisar tempur, bersedia memberikan seluruh kekuatannya karena selama ini ia sudah menunggu kedatangan Xiao Yan. Faktanya di sini, yang menciptakan api surgawi di dunia ini merupakan kakek tua di sana. Sesaat, Xiao Yan diberitahukan apabila ia menerima kekuatannya, maka Xiao Yan tidak akan bisa bertahan lama dan bisa dipastikan ia akan mati. Namun apabila ia mampu bertahan, maka ia bisa menjadi abadi. Di sana Xiao Yan tidak peduli atas semua konsekuensi tersebut. Asalkan bisa menghancurkan sekte Aula Jiwa dan membunuh Gilang, ia siap menanggung resikonya. 那我就让你看一看，去灭那混天地，与本源之力一同化作尘埃，也愿意拯救世人吗？我萧炎愿意。本源之力能量巨大，望本心，坚韧。 Singkat cerita, Xiao Yan telah menerima sumber kekuatan yang sangat besar dan merubahnya menjadi petarung yang memiliki energi kaisar tempur tidak terkalahkan. Melihat itu, Gilang sangat terkejut bagaimana bisa ia memiliki kekuatan sebesar itu. Lalu pertarungan pun terjadi yang pada akhirnya Xiao Yan berhasil mengalahkan Gilang dan membunuhnya.
萧炎行不属命。 Setelah pertarungan selesai, mereka tidak menemukan Xiaoyan lagi, yang tersisa hanya cincinnya saja. Melihat itu, mereka menyadari Xiaoyan mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan kekuatan energi kaisar tempur, sehingga Xiaoyan meninggal akibat tubuhnya tidak mampu menampung kekuatan sebesar itu. Sun Er hanya bisa menangis melihat ini semua. 你做到了。 Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kini Akademi Jianan menerima murid baru. Hu Jia telah menjadi seorang guru di sana. Wajah Xiaoyan terpampang jelas di akademi tersebut. Bahkan Xiaoyan dikenang sebagai pahlawan satu-satunya yang berhasil menembus kekuatan energi kaisar tempur dan tewas meninggal dunia setelah berhasil menghancurkan sekte Aula Jiwa. Semua murid baru menjadikan Xiaoyan sebagai panutan mereka dan ingin belajar di Akademi Jianan agar bisa menjadi sepertinya. Sedangkan Yi Xian saat ini membuka sebuah klinik untuk mengobati para penduduk miskin yang sedang sakit. Sesaat para penduduk lari ketakutan di saat terdapat seorang gadis kecil yang memiliki penyakit racun di tubuhnya. Melihat itu, Yi Xian berjanji akan membantunya sebab ia juga terlahir memiliki racun di dalam tubuh. Di sekte Gu, Sun Er terus menggunakan kekuatannya untuk bisa menghubungi Xiaoyan karena ia yakin Xiaoyan masih hidup dan berada di sebuah tempat. Bertahun-tahun ia melakukannya, tetap saja hasilnya nihil. Tidak ada respon sama sekali dari Xiaoyan. Baru saja hendak pergi, tiba-tiba 我会一直去你去过的地方。 行。 ternyata Xiaoyan masih hidup karena berhasil selamat dari kematian yang mengubahnya menjadi abadi. Bisa dikatakan ia menjadi petarung terkuat di dunia karena memiliki energi tempur kaisar. Kembalinya ia saat ini membuat Sun Er begitu bahagia. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.